Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sobi dimanapun anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan ya sebuah informasi terbaru, yakni tentang rincian biaya penjual Shopee per kategori produk ya bersama Shopee. Silahkan teman-teman catat tanggalnya, yakni per tanggal 1 Desember 2023. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak terkait dengan informasi kita ya, ataupun pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang rincian biaya penjual Shopee per kategori produk. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada video kali ini? Baik ya, tentunya sudah siap dan mari kita lanjutkan terkait dengan ya rincian kategori produk. Silahkan teman-teman catat tanggalnya per tanggal 1 Desember ya 2023. Shopee memiliki 3 kategori produk ya yang diberlakukan untuk perhitungan biaya administrasi sebagai berikut. Yang mana sebelum tanggal 1 Desember ya, terkait dengan kategori produk kan lebih dari 3 ya, kalau tidak salah itu 5 bahkan 6 kategori produknya ya. Untuk saat ini silahkan teman-teman cermati hanya 3 kategori produk ya per tanggal 1 Desember. Lantas kategorinya seperti apa saja nih Kang? Nah, di sini nampak kategori yang pertama adalah kategori A ya, yang mana meliputi produknya adalah ini fashion, elektronik ya, ataupun kelistrikan, kemudian kebutuhan sehari-hari, aksesoris, handphone, olahraga, kemudian rincian yang lainnya nampak di sini mulai dari kesehatan ya, aksesoris, fashion. Silahkan teman-teman cermati secara rinci di sini ya. Pakaian pria, kemudian sepatu pria, handphone, aksesoris, kemudian fashion muslim dan masih banyak macamnya sampai dengan makanan dan minuman ya. Di sini nampak perawatan dan kecantikan dengan beberapa produk-produk di dalamnya sampai dengan poin yang kita scroll ke bawah ya, banyak sekali ya untuk kategori yang tergolong produk A sampai poin ke 27 yakni buku dan majalah ya. Ada banyak macamnya di bawahnya produk-produk yang muncul di sini. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk kategori B yang mana meliputi elektronik ya, peralatan elektronik, media player, kemudian kamera, peralatan komputer ya, otomotif dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman simak terkait dengan rinciannya ya di bawah ini dengan berbagai macam kategori di dalamnya. Mulai dari elektronik, produk-produknya adalah ini, kemudian handphone dan aksesoris, audio produknya ada di bawahnya ya. Kemudian kita scroll ke bawah pelan-pelan saja, ada banyak macamnya mulai dari yang pertama nih guys sampai di sini yang ke-15 ya dengan kategori hobi dan koleksi. Dan silahkan juga teman-teman cermati ya untuk produk-produk di bawahnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik ya, kita lanjut untuk kategori C ya, yang mana meliputi aksesori fashion mulai dari logam mulia dan perhiasan ya, elektronik seperti halnya alat-alat rumah tangga, handphone, gadget ya, kamera dan komputer dan lain sebagainya. Nah, untuk rincian secara detail silahkan teman-teman cermati ya kategori di bawah ini yang masuk ke dalam kategori produk C. Apa saja nih Kang? Nah, di sini nampak yang pertama adalah aksesoris fashion,
kemudian elektronik ya, kemudian handphone dan aksesoris, fashion bayi dan anak, kamera, kemudian komputer dan aksesoris, makanan dan minuman ya, sampai dengan yang ke-9 yakni perlengkapan rumah. Jadi per tanggal 1 Desember kategori produk adalah ada 3 ya. Kategori produk A, kategori produk B, kategori produk C. Terkait dengan produk-produk di dalamnya yang termasuk kategori-kategori tersebut, silahkan teman-teman bisa baca sendiri ya. Mulai dari kategori A sampai dengan kategori C. Oke, baik kita lanjutkan ya. Di sini nampak terkait dengan rincian biaya administrasi dan biaya layanan penjual ya per kategori produk. Nah, kira-kira untuk produk teman-teman yang teman-teman promosikan via Shopee termasuk ke dalam kategori yang mana nih guys? Ya, silahkan teman-teman cek terlebih dahulu ya untuk mengetahui terkait dengan biaya administrasi dan biaya layanannya. Yang pertama adalah biaya administrasi ya, yang mana perhitungan biaya administrasi ini adalah harga asli produk dikurangi diskon produk dan atau voucher diskon ya, yang jika ada dan ditanggung oleh penjual, dikalikan biaya administrasi non-star ataupun star plus ya, tergantung kategori produknya, apakah A, apakah B, ataukah kategori C. Catatan di sini adalah persentase biaya administrasi yang digunakan dalam perhitungan biaya administrasi adalah biaya administrasi final ya, yang mana sudah termasuk pengurangan ini ketika ada voucher, diskon dan lain sebagainya, yang mana ditanggung oleh penjual. Baik, kita lanjutkan. Untuk non-star, yang mana biaya yang dikenakan pada penjual non-star yang telah mencapai minimal 50 total pesanan terselesaikan sejak bergabung di Shopee adalah sebagai berikut. Silahkan teman-teman cermati kolom di bawahnya. Ini dia biaya administrasi non-star ya, dengan biaya administrasi final adalah sekian. Baik produk A, B maupun C. Begitupun dengan star ya, yang telah bergabung star ataupun star plus, yang mana biaya yang dikenakan pada penjual yang telah bergabung pada program ini adalah sebagai berikut. Nah, ini dia teman-teman ya, biaya administrasi dasar ya untuk star maupun star plus ya. Sedangkan biaya administrasi finalnya nampak di sini, silahkan teman-teman cermati ya, kolom di bawahnya. Nah, ini dia. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada ya, sekilas catatan khusus yang perlu teman-teman perhatikan ya untuk biaya layanan administrasi adalah biaya administrasi tidak dikenakan pada ongkos kirim dan diskon produk dan atau voucher diskon yang mana ditanggung oleh penjual. Yang kedua, biaya administrasi belum termasuk biaya layanan program gratis ongkir ekstra dan atau cashback ekstra ya. Shopee berhak untuk mengubah, menambahkan ataupun memodifikasi terkait dengan syarat dan ketentuan sewaktu-waktu tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Yang terakhir, tidak ada batasan maksimum biaya administrasi yang dikenakan per kuantitas produknya. Nah, barulah kita lanjut untuk biaya yang kedua, yakni biaya layanan, yang mana perhitungan biaya layanan adalah harga asli produk dikurangi diskon produk dan atau voucher diskon ditanggung oleh penjual, dikali biaya layanan gratis ongkir ekstra dan atau cashback ekstra. Catatannya di sini adalah persentase biaya layanan yang digunakan dalam perhitungan biaya layanan adalah biaya layanan final, yang mana dipertajam ya melalui tabel-tabel di bawahnya. Nah, di sini nampak ya. Yang pertama adalah gratis ongkir ekstra, yang mana
biaya layanan yang dikenakan untuk penjual yang tergabung dalam program gratis ongkir ekstra ini adalah sebagai berikut. Nah, ini dia teman-teman, kategori seluruh kategori biaya layanan gratis ongkir ekstra adalah biaya dasar di sini nampak 5%, sedangkan biaya layanan final adalah 4% saja. Kemudian kita lanjutkan untuk cashback ekstra ya. Biaya layanan yang dikenakan untuk penjual yang bergabung dengan program ini ya. Ketika teman-teman tidak bergabung dengan program ini tentunya tidak ada yang namanya biaya layanan. Seperti itu ya. Oke, untuk kategori, semua kategori di sini baik A, B maupun C ya. Kemudian biaya layanan cashback, biaya layanan dasar adalah 2%. Kemudian biaya layanan final adalah 1,4% saja. Nah, di sini ada catatan khusus yang perlu teman-teman perhatikan adalah biaya layanan belum termasuk biaya administrasi non-star, star ataupun star plus ya. Silahkan teman-teman cermati di sini yang seperti halnya di atas tadi ya. Kemudian yang kedua adalah biaya layanan akan dikenakan pada seluruh pesanan yang masuk selama penjual bergabung dalam program ini. Ketika tidak bergabung maka tidak ada yang namanya biaya layanan. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan maksimum ya biaya layanan untuk masing-masing program gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra adalah 10.000 per kuantitas produk. Catatan yang terakhir adalah biaya layanan tidak akan dibebankan pada ongkos kirim, diskon produk ataupun dan atau voucher yang mana ditanggung oleh penjual. Penjual dapat mengecek terkait dengan biaya layanan pada halaman rincian pesanan dan penghasilan, baik melalui aplikasi Shopee ataupun Seller Center. Jadi terkait dengan biaya administrasi maupun biaya layanan bisa dicek ya melalui halaman rincian pesanan baik via aplikasi Shopee maupun via Seller Center. Biaya ini akan dipotong ya secara otomatis melalui sistem Shopee. Setelah apa? Tentunya setelah pesanan selesai. Oke, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik ya, kita lanjutkan. Berikut adalah cara melihat biaya administrasi dan biaya layanan per transaksi ya di halaman penghasilan saya. Teman-teman dapat mengecek terkait dengan biaya layanan dan biaya administrasi di Seller Center ya dengan mengakses yang pertama adalah halaman penghasilan saya, kemudian pada tab keuangan ya ataupun masuk melalui toko saya. Lalu pilihkan saja penghasilan saya ya. Nah, di sini nampak aplikasi Shopee. Ketika teman-teman mau mengecek lewat aplikasi Shopee ya, melalui toko saya dan pilih penghasilan saya. Nah, biaya administrasi dan biaya layanan akan dipotong secara otomatis oleh sistem tentunya ya setelah pesanan tersebut terselesaikan. Jadi silahkan teman-teman catat tanggalnya. Untuk biaya layanan ya, rincian biaya penjual Shopee per kategori produk per tanggal 1 Desember 2023. Baik itu biaya administrasi maupun biaya layanan. Mungkin itu sekilas terkait dengan pembahasan kita pada kesempatannya berbahagia ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lantas untuk mendapatkan informasi seperti ini caranya bagaimana nih Kang? Nah, di sini kita close ya, kita kembali terlebih dahulu. Sampai nampak layar utama dari aplikasi ini, silahkan teman-teman pilihkan saja sebuah notifikasi dan fokus pada kategori notifikasi toko ya, karena kita ingin melihat terkait dengan biaya administrasi produk khususnya pada penjual ya. Jadi kita fokus ke kategori notifikasi toko. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini nampak info Shopee, kita klik di sini update penting ya per tanggal 1 Desember 2023 kategori produk dan biaya terbaru untuk penjual Star ataupun non-star ya ataupun bahkan Star Plus. Kita klik secara
bersama-sama apakah sama ya yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, ternyata sama persis ya. Jadi itu cara mendapatkan informasinya. Sekian dan terima kasih ya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya. Sukses selalu dan selamat pagi. Salam dari sahabat Marketplace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.